nama saya Kurnia Oktaviani, NIM 09021281823165. Di sini saya berperan sebagai pakar yang akan menjelaskan apa itu penyakit gastritis, apa saja gejala yang ditimbulkan oleh penderita gastritis, dan juga makanan dan minuman apa saja yang perlu dihindari oleh penderita gastritis. Gastritis merupakan penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan pada dinding lambung. Pada dinding lambung atau lapisan mukosa lambung terdapat kelenjar yang menghasilkan asam lambung dan enzim pencernaan yang bernama pepsin. Untuk melindungi lapisan mukosa lambung dari kerusakan yang diakibatkan asam lambung, dinding lambung dilapisi oleh lendir atau mukus yang tebal. Apabila mukus tersebut rusak, dinding lambung rentan mengalami peradangan. Masyarakat awam sering menyebut gastritis ini dengan penyakit MAH. Gejala gastritis yang dirasakan dapat berbeda pada tiap penderita. Akan tetapi, kondisi ini bisa juga tidak selalu menimbulkan gejala. Berikut beberapa contoh gejala yang dialami oleh penderita gastritis. Yang pertama yaitu nyeri yang terasa panas dan perih di perut bagian ulu hati. Gejala ini umumnya yang paling sering dirasakan oleh penderita gastritis. Yang kedua, perut kembung. Yang ketiga, cegukan. Yang keempat, mual. Yang kelima, muntah. Yang keenam, hilang nafsu makan. Yang ketujuh, cepat merasa kenyang saat makan. Dan yang terakhir, buang air besar dengan tinja berwarna hitam. Gangguan pada lambung sering disebabkan oleh tingginya kadar asam di lambung. Selain disebabkan terlambat makan ataupun stres, naiknya kadar asam lambung dapat diakibatkan oleh makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Penyakit asam lambung yang hanya dibiarkan saja tanpa adanya tindak pengobatan dan pencegahan akan berujung pada peradangan lambung atau gastritis. Oleh karena itu, berikut ini beberapa jenis makanan dan minuman yang disarankan untuk dikurangi atau diberhentikan konsumsinya untuk menghindari menaiknya asam lambung. Yang pertama yaitu ada makanan pedas. Makanan pedas termasuk makanan yang sebaiknya dijauhi untuk penderita asam lambung, sebab dapat meningkatkan resiko iritasi pada saluran pencernaan, termasuk lambung. Oleh karena itu, jika Anda mengalami gangguan pencernaan, dianjurkan untuk menghindari makanan pedas. Yang kedua, makanan dan minuman yang asam. Makanan dan minuman seperti buah jeruk, lemon, dan limau dapat meningkatkan asam lambung dikarenakan mengandung asam yang tinggi. Bila Anda menderita MAH, sebaiknya hindari makanan dan minuman tersebut. Yang ketiga adalah makanan yang bertekstur keras. Makanan yang bertekstur keras dapat memperberat kinerja organ pencernaan termasuk lambung. Oleh karena itu, makanan yang bertekstur keras tidak disarankan untuk penderita MAH, karena akan memberatkan kinerja lambung dan dapat menyebabkan luka pada lambung. Yang keempat adalah minuman bersoda. Minuman yang mengandung soda atau berkarbonasi adalah salah satu penyebab utama gangguan pada lambung. Pasalnya, minuman jenis ini sifatnya sangat asam, ditambah lagi dengan karbonasi yang bisa membuat perut jadi kembung. Selain membuat perut terasa kembung, soda dan minuman berkarbonasi dapat memicu peningkatan asam lambung yang merupakan gejala MAH. Pasalnya, minuman ini dapat melemahkan otot pada katup kerongkongan bagian bawah yang kemudian membuat asam lambung naik. Yang kelima adalah makanan berlemak. Makanan berlemak perlu dihindari oleh penderita gastritis, karena makanan berlemak dapat memperlambat otot-otot pencernaan dan memperlambat pengosongan lambung, sehingga makanan berlemak membutuhkan waktu lebih banyak untuk dicerna karena rendah serat yang dapat menyebabkan kembung, konstipasi, serta diare. Yang keenam, minuman beralkohol. Alkohol sama sekali tidak mengandung protein, vitamin, dan nutrisi lainnya. Konsumsi minuman beralkohol seperti bir dan wine dapat mempengaruhi terhadap naiknya asam lambung. Ada beberapa jenis minuman alkohol yang sifatnya memang tidak terlalu asam, tetapi para ahli menyatakan bahwa alkohol dapat melemaskan saluran di bawah bagian esofagus yang berhubungan erat dengan perut, dan ini dapat menyebabkan naiknya asam lambung. Yang ketujuh yaitu susu dan produk olahan susu. Kandungan laktosa pada susu membuat susu menjadi cenderung lebih sulit dicerna oleh tubuh. Ketika laktosa tidak dapat dicerna dengan baik, perut akan menjadi kembung, menghasilkan gas, atau menyebabkan diare. Jadi, ada baiknya Anda memulai mengurangi mengonsumsi produk olahan susu yang tinggi lemak seperti susu full cream, mentega, dan keju.
Meski begitu, bukan berarti Anda harus menjauhi produk susu sepenuhnya. Susu mengandung nutrisi yang diperlukan tubuh, terutama kalsium yang penting bagi perkembangan dan kesehatan tulang. Yang kedelapan, ada kafein. Kebiasaan meminum kafein seperti kopi yang berlebihan setiap harinya dapat meningkatkan asam lambung, sehingga dapat memicu penyakit MA karena kafein mengandung kandungan asam yang cukup tinggi. Sebagai alternatif, konsumsilah kopi dengan kandungan zat asam yang rendah. Seandainya penderita MA ingin mengonsumsi kopi, jenis kopi Arabica salah satu alternatif yang terbaik karena kopi Arabica aman untuk penderita MA, tentunya tetap dengan jumlah yang tidak berlebihan. Dari penjelasan makanan dan minuman yang perlu dihindari bagi penderita gastritis, kami membuat aplikasi sistem pakar sederhana, yaitu pemberian saran makanan dan minuman bagi penderita gastritis. Eh, Perkenalkan, nama saya Raihan Mufid Setiadi, NIM 09021381823079. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekayasa pengetahuan. Baiklah, rekayasa pengetahuan untuk rekomendasi makanan pada penderita gastritis atau sakit MA. Pertama kali, user akan ditanya, apakah produk tersebut minuman atau makanan? Jika user menjawab makanan, maka akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Jika user menjawab minuman, maka akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Nah, lalu apa arti dari count 1 dan nilai kafein sama dengan 2 ini? Bisa kita lihat pertanyaannya, apakah makanan mengandung kafein? Jika iya, count adalah 1. Count ini merupakan nilai akumulasi. Jadi setiap jawaban dari pertanyaan ini memiliki nilai akumulasi. Dan kafein sama dengan 2 mewakili alasan untuk kafein. Bisa kita lihat jika user memilih sedikit, nilai akumulasi atau count sama dengan 0,4 dan alasan untuk kafein adalah 1. Jika tidak, maka nilai akumulasi atau count sama dengan 0 dan alasan untuk kafein adalah 0. Sama seperti pada minuman ya. Bisa kita lihat seperti ini semua, memiliki nilai count dan nilai untuk alasan. Nah, lalu nilai-nilai count atau akumulasi tadi akan berujung di sini pada nilai hasil akhir. Jika nilai count atau akumulasi tersebut memenuhi, maka akan muncul jawaban-jawaban seperti ini pada hasil akhirnya. Lalu ada production rule untuk makanan. Nah, ini adalah production rule untuk memproses nilai-nilai dari count atau akumulasi tadi. Jika nilai count atau nilai akumulasi sama dengan 0, maka makanan tersebut boleh dikonsumsi. Jika nilai akumulasi lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka makanan tersebut boleh dikonsumsi tapi dalam jumlah sedikit. Nah, di sini kita juga memiliki production rule untuk mencetak alasan-alasan ya. Jika pengguna memilih pilihan sedikit asam, maka asam sama dengan 1, maka sistem pakar ini akan mencetak alasan untuk sedikit asam. Kenapa makanan yang sedikit asam tidak baik untuk penderita gastritis? Jika pengguna memilih kafein yang sedikit, maka kafein sama dengan 1. Maka sistem pakar akan mencetak kenapa kafein yang sedikit berbahaya untuk penderita gastritis atau sakit MA. Ini sama seperti yang tadi, cuma berbeda hasil akhirnya saja. Jika count lebih dari 1 dan kurang dari 3, maka hasil akhirnya akan sebaiknya dihindari. Dan di sini juga ada production rule ya untuk mencetak alasan-alasan. Jika pada pertanyaan apakah makanan ini asam, pengguna menjawab makanan tersebut asam, maka sistem akan mencetak alasan kenapa makanan asam berbahaya untuk penderita gastritis. Jika user memilih makanan tersebut memiliki kafein, maka sistem pakar akan mencetak alasan kenapa kafein berbahaya untuk penderita gastritis. Sama seperti yang tadi, ini untuk count lebih dari 3, yaitu makanan sangatlah dihindari. Production rule untuk mencetak alasan sama seperti yang tadi, bisa kita lihat seterusnya sama seperti yang tadi. Lalu ada production rule untuk minuman, sebenarnya sama seperti untuk makanan tadi. Jika count sama dengan 0, maka minuman tersebut boleh dikonsumsi.
jika count lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka minuman tersebut boleh dikonsumsi tapi dalam jumlah sedikit. Di sini juga ada production rule ya untuk mencetak alasan. Jika pengguna memilih minuman tersebut sedikit asam, maka akan di-print alasan untuk sedikit asam. Kenapa minuman sedikit asam tidak baik untuk penderita gastritis? Sama seperti itu juga untuk kafein ya. Lalu jika count lebih dari 1 dan kurang dari 3, maka sebaiknya minuman tersebut dihindari. Di sini juga ada production rule untuk alasan-alasan kenapa minuman yang asam, bersoda, beralkohol, kafein, dan mengandung susu tidak baik untuk penderita gastritis ya. Jika pengguna memilih minuman tersebut beralkohol, maka sistem pakar akan mencetak alasan kenapa alkohol tidak baik untuk penderita gastritis. Dan juga jika count lebih dari 3, maka akan dicetak minuman ini sangatlah dihindari. Dan di sini juga ada production rule untuk mencetak alasan yang sama ya, seperti yang tadi. Jika pengguna memilih minuman tersebut bersoda, maka sistem pakar akan mencetak alasan kenapa minuman bersoda tidak baik untuk penderita gastritis. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh. Saya dengan NIM 09021218237172. Pada bagian ini saya akan menjelaskan bagian tentang program, di mana saya akan memprogram suatu aplikasi sistem pakar, khususnya di bagian makanan. Jadi pertama-tama yang saya buat adalah di sini ada sebuah judul aplikasi sistem pakar dan subjudul. Kemudian saya menggunakan label-label untuk memberikan nama, umur, jenis kelamin, nama makanan, dan jenis makanan atau minumannya sebagai penanda. Kemudian saya membuat JText area yang editable-nya dinyalakan supaya bisa diganti-ganti daripada usernya. Editable-nya nyala di sini. Oke. Saya kira untuk tampilan luarnya GUI-nya hanya seperti ini saja. Lalu lanjut ke proses yang ada di dalamnya, yaitu pertama saya akan membuat dulu sebuah public string nama, umur, nama makanan, dan jenis kelamin sebagai penampung apa yang akan nanti di-inputkan di dalam sini. Setelah itu ketika tombol next ditekan, event action performance, saya sudah membuat function ini, coding ini, yaitu ketika button next tadi ditekan, kita akan men-set nama dengan mengambil nama dari JText area, umur dari JText area, dan seterusnya. Kemudian di bagian button, ketika radio laki-lakinya yang terpilih, maka jenis kelamin akan laki-laki, jika tidak jenis kelaminnya perempuan. Kemudian jika di bagian sini, di jenis makanan dipilih bagian makanan, maka kita akan melanjutkan ke halaman makanan 1. Nah, di sini digunakan sebuah parameter yang mana gunanya untuk mengirimkan tipe data ini yang kita punya ke laman selanjutnya, ke halaman 1. Kenapa kita harus menggunakan ini, tidak menggunakan inisiasi kelas? Karena kalau kita menginisiasi kelas baru di dalam JForm, dia tidak akan terbaca. Maka kita harus menggunakan parameter untuk melempar isi dari yang halaman utama ke makanan 1. Oke, selanjutnya saya matikan juga halaman utamanya ketika tombol next ditekan, supaya halaman ini tidak terlihat lagi. Lanjut ke halaman makanan 1. Di bagian desain sama, saya memberikan label-label. Lalu di sini bedanya di sini hanya terdiri dari radio button. Yang mana radio button ini sudah saya grupkan di dalam group button dengan tingkat keasaman, tingkat kepedasan, dan mengandung lemak. Jadi ini semua sudah saling terkoneksi antar isinya. Dibuat juga 2 button, next dan reset, sama fungsinya. Di tombol next juga sama. Di sini saya sudah menyiapkan juga apa yang ada di halaman pertama tadi, di halaman utama, untuk menerima inputan. Ketika kita masukin ke sini, ini kita udah bisa langsung ngeset ininya dari halaman sebelumnya. Lanjut ke halaman 3 action perform, yaitu tombol next tadi. Jika asam terseleksi, kita akan set asamnya nilainya 2, count-nya plus. Sebagai informasi, count di sini sebagai penentu apakah makanan ini nantinya akan diperbolehkan untuk dimakan atau tidak, atau dihindari atau semacamnya. Dan yang komponen pendukung seperti asam, pedas, lemak, dan lain semacamnya itu sebagai
variabel untuk penentu saja apakah saran yang akan diberikan oleh program. Selanjutnya pindah ke laman 2, sama seperti laman 1, tidak ada perbedaan, hanya untuk mempersingkat space saja, jadi 3 pertanyaannya supaya lebih bagus juga. Sama seperti yang tadi, membuat parameter, dan parameter sebelumnya juga dibuat. Kemudian kita buat public makanan dengan parameter ini sebagai jembatan daripada antar halaman. Selanjutnya ini kita akan melempar ke halaman terakhir, halaman 3, yaitu semua parameter yang sudah kita kumpulkan tadi di set true dan selanjutnya halaman ini kita set visible, dan halaman terakhirnya kita akan membuat sebuah kotak apakah makanan tersebut boleh dimakan dan alasan dan saran. Di sini editable-nya sudah saya matikan supaya tidak bisa diganti-ganti oleh user. Saya buat tampilkan hasil untuk menampilkan hasil dari apakah makanan ini akan boleh dimakan atau tidak oleh si user. Nah, di sini kita melakukan proses perhitungan. Seperti biasa tadi sudah ditampung dulu di sini. Lalu kita melakukan proses perhitungan. Saya dapat proses perhitungan ini daripada perekayasa perangkatnya, yang mana dia menerjemahkan daripada ilmu yang didapatkan oleh si pakar, kemudian diasumsikan ke dalam pseudocode. Di sini saya membuat sesuai apa yang dia inginkan. Jika count sama dengan 0, maka makanan tersebut boleh dikonsumsi dan semacamnya. Kurang lebih saya menggunakan sistem logika fuzzy, di mana jika ada nilai-nilai yang masih agak ya boleh dimakan, boleh tidak, maka saya akan menggunakan sebaiknya dikonsumsi, sebaiknya dihindari, dan semacamnya, dan tidak terpaku hanya boleh dimakan atau tidak dimakan. Selanjutnya sudah sepertinya itu saja. Ketika tombol tampilkan hasil di klik, maka kita akan lakukan set. Di sini anjuran set text, kemudian saran set text, kemudian seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Faik Akbar. Oke, kali ini saya akan menjelaskan aplikasi sistem pakar pemberi saran makanan minuman bagi penderita gastritis. Jadi ini hanya untuk minuman saja. Sistem pakar untuk bagian minumannya terdapat asam, kafein, soda, dan alkohol dan susu. Oke. Jadi untuk asam ini pada variabel name-nya kita ubah asam 2, dan ini asam 1 ini juga jadi asam 0. Selanjutnya kafein ini minuman mengandung kafein, berarti jawabannya yaitu iya, sedikit, atau tidak. Ini ada diubah, jadi variabel name-nya ubah menjadi kafein 2. Ini kafein 1 dan seterusnya. Juga sama seperti soda. Untuk next-nya ini untuk melanjutkan ke minuman kedua, dan juga untuk reset ini untuk memilih kembali poin-poin yang ada di tampilan ini. Oke, langsung saja lihat untuk source-nya. Oke, pada ini pertama kita buat variabel nama, umur, nama makannya, jenis makanan. Kemudian ini variabel kata ya. Kemudian count untuk menentukan kandungan pada menentukan kandungan yang terdapat pada kandungan asam, kafein, dan lain-lainnya itu. Di sini dibuat variabel asam, kafein, dan soda. Selanjutnya ini memanggil kembali data-data atau variabel-variabel yang sudah dibuat di halaman utama agar bisa dilanjutkan ke minuman kedua dan minuman ketiga. Oke, lanjut. Ini adalah pengkondisian apabila jika dia asam, asamnya itu jika dia terdeteksi bahwa
minuman itu berupa asam, otomatis dia akan menambahkan jumlah asamnya menjadi 2 dan konnya menjadi 1. Apabila kondisi asamnya, oke, lanjut. Apabila ini untuk kondisi asamnya agak asam dan tidak asam. Nah, ini untuk kondisi agak asam, asamnya menjadi 1 dan konnya menjadi 0,4. Dan ini juga untuk tidak asam, asamnya di 0 dan konnya di 0. Juga seterusnya, untuk berguna juga untuk kafein dan soda. Oke. Kemudian ini fungsi untuk resetnya atau untuk menghapus data-data sebelum dan kita mengisi ulang kembali. Nah, sudah seperti itu. Lanjut ke minuman kedua. Oke, di minum kedua ini berupa lanjutan dari minuman 1, yaitu apabila minuman tersebut mengandung alkohol dan juga minuman tersebut merupakan olahan susu. Masih sama seperti yang sebelumnya di minuman 1. Untuk source-nya di sini tinggal kita menambahkan pemanggilan dari source minuman kedua tadi, minuman kedua sebelumnya. Panggilan ya seperti ini kan, kita tambahkan asam, kafein dan soda yang terdapat pada minuman 1. Selanjutnya pengkondisian, apabila dia alkoholnya terdeteksi atau alkohol iya mengandung alkohol, nah ini diubah menjadi sama dengan 2 dan konnya menjadi 1. Sama seperti yang selanjutnya. Oke, dan ini untuk mengembalikan ke minuman ketiga, mengembalikan variabel-variabel sudah terisi ke minuman ketiga. Oke, dan juga ini fungsi untuk reset. Oke, masih sama seperti yang di minuman 1. Nah, selanjutnya minuman ketiga, dan yang di sini sudah berbeda. Oh, ini salah, kita ubah menjadi minuman. Oke, di sini change variable name-nya di sini. Change variable ini kita ubah menjadi saran agar bisa agar bisa menerima bisa memberikan output berupa saran, dan juga ini outputnya berupa anjuran apakah boleh dimakan atau tidak. Selanjutnya ini change variable yang untuk menampilkan hasilnya. Oke, kita langsung ke source-nya saja. Nah, di sini kita tambahkan source dari minuman kedua, yaitu ada kafein, susu, alkohol, dan yang berasal dari minuman 1, dan ada asam dan soda yang berasal dari memanggil fungsi dari minuman kedua tadi. Kan ini kita lihat lagi ada kafein, susu, alkohol, asam, soda. Lanjut. Nah, di sini ini pengkondisian apabila minuman itu boleh diminum dan juga ada sarannya juga ada saran. Seperti apabila kon atau kandungannya tadi berupa sama dengan 0. Ini kita buat anjuran minuman boleh dimakan dan tetap perbaikan pola makan dan jaga kesehatan dengan tetap berolahraga. Selanjutnya ini apabila kondisinya kon lebih dari 0 dan kon dari 1. Nah, di sini kita lihat asamnya sama dengan 1 dan kafein sama dengan 1. Sarannya, nah ini sarannya berupa saran-saran yang kita dapatkan dari pakar. Oke, dan ini kondisi apabila kon lebih dari 1 dan kon kurang dari 3. Nah, di sini sama seperti yang kondisi-kondisi sebelumnya. Ada jika asamnya sama dengan 2, kandungannya sama dengan 2, soda kandungan-kandungan ini sama dengan bentuk atau nilai yang sudah dihasilkan dari kon ini, maka keterangannya ini kita buat berdasarkan apa yang kita ketahui dari pakar, dan juga sama seperti kon 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuwan Samega, NIM 09021281823072. Saya di sini akan berperan sebagai user untuk aplikasi pemberi saran makanan atau minuman bagi penderita gastritis. Oke, jadi ini tampilan awalnya. Bisa dilihat di sini sudah ada beberapa kolom yang harus diisi
dan juga harus dipilih. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai simulasinya. Jadi di sini nama pasien Yuan. Oke. Umur 20. Laki-laki. Nama makanan atau minuman? Burger. Kita isi burger. Jenisnya makanan. Oke, kita sudah semua ini, sudah diisi semua. Kita klik next. Oke, jadi ini tampilan selanjutnya. Sudah ada 3 pertanyaan yang harus dipilih ya. Oke, apakah makanan tersebut rasanya asam? Burger tidak asam. Apakah makanan tersebut pedas? Agak pedas kayaknya. Apakah makanan tersebut memiliki lemak tinggi? Oh, sangat tinggi. Oke, sudah semua. Next. Oke, jadi ada 3 pertanyaan lagi. Apakah makanan tersebut mengandung kafein? Tidak kayaknya. Apakah makanan tersebut merupakan olahan susu? Kayaknya tidak. Bagaimanakah tekstur dari makanan tersebut? Burger teksturnya lembut. Kalau keras nggak bisa dimakan. Oke, next. Oke, jadi tidak ada pertanyaan lagi. Selanjutnya ini, ini langsung ditampilkan hasilnya ya. Oke, kita tampilkan hasilnya. Di sini sudah ada penjelasannya ya, guys. Kok guys? Di sini sudah ada penjelasannya. Apakah makanan tersebut boleh dimakan? Makanan burger sebaiknya dihindari untuk dikonsumsi. Oke. Alasan dan saran terhadap makanan tersebut. Makanan lain yang perlu dihindari penderita MAH adalah makanan berlemak dan digoreng. Makanan berlemak dapat memperlambat otot-otot pencernaan dan memperlambat pengosongan lambung. Selain itu, makanan berlemak juga bisa memperburuk konstipasi dan diare. Sedangkan makanan yang digoreng membutuhkan waktu lebih banyak untuk dicerna, rendah serat dan dapat membuat perut kembung. Oke, jadi di sini hasilnya itu berupa penjelasan kenapa makanan tersebut dapat menyebabkan MAH dan sarannya, guys. Sarannya tidak dikonsumsi dan juga ini. Oke, jadi dari penjelasan ini sudah sangat informatif sekali ya. Kita jadi tahu itu burger tidak dapat bahwa burger itu sebaiknya dihindari untuk dikonsumsi. Oke. Menurut saya untuk aplikasinya itu cukup simpel dan sederhana. Tidak berbelit-belit ya. Dan juga pertanyaannya itu sedikit, cuma 6, dibaginya di 2 sesi pertanyaan yang harus dipilih. Dari segi tampilannya menurut saya sudah enak dipandang walaupun warnanya hanya hitam putih. Tidak membuat orang bingung. Segitu saja simulasi saya berperan sebagai user untuk aplikasi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.